Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ishhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah cempedak di belakang Pak. Orangnya banyak tapi nggak kompak. Jawab salam hukumnya wajib perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik, udah keren-keren, udah pakai luar biasa hari ini. Kalau cuma gara-gara jawab salam nggak dapat pahala, sia-sia. Yang jawab salam mudah-mudahan yang belum nikah segera nikah, amin. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya lunas, amin. Yang punya utang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Salam bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Yang terhormat, yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Soekarno sekeluarga, ini undangan kedua
Yang pertama, kalau Pak Slamet ingat, Pak Soekarno pertama kali datang ke Gria Indah Serpong Blok S, alhamdulillah ngundang saya. Masih ingat sama Pak Ustadz Roni, ya, mantan ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dan ketua, ya, pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Kalau orang-orang baru nggak kenal saya, tapi kalau orang lama insya Allah kenal. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ini undangan kedua, alhamdulillah, atas izin Allah, atas rahmat Allah, atas ma'unah Allah, atas Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, kita bisa hadir di tempat ini. Yakin bukan karena diri kita, Allah lah yang memudahkan semua urusan kita hingga kita bisa hadir di tempat ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat, yang saya hormati pula Ketua Lingkungan, Bapak RT, Bapak RW yang hadir, dan para guru, para kiai, para anjungan, para alim, para haj, bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Taufik, sahabat saya, dan yang suaranya luar biasa sudah menggema di Masjid Al-Ikhlas, ya, Bapak Ustadz Umar Mardiansah. Dulu waktu zamannya saya ngaji muter rumah ke rumah masih baca Maulid Tiba yang dipimpin sama Pak Ustadz Yani. Alhamdulillah diterusin sekarang sama Pak Ustadz Umar, mudah-mudahan istiqomah sampai terus bukan hanya di Gria Indah Serpong tapi bisa mengharumkan salawat Nabi kepada seluruh penjuru tanah air. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan hari ini. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah bukan hanya kita mendapatkan nikmat. Mungkin kalau semua orang ketika mendapatkan nikmat, dapat kebaikan, bilang alhamdulillah. Dapat istri dan anak yang soleh, alhamdulillah. Punya rumah, punya mobil, punya istri mungkin nambah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Romannya kenceng banget sebelah kiri. Yang perintahnya dua, Pak. Di rumah adalah tuminan nisa masna. Perintahnya memang dua. Wasulasa 3, waruba 4. Pain hibtum ada ta'dilu, kalau sampai tidak bisa berlaku adil, si jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, wasilahnya cuma satu, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti baca sholawat. Apapun yang kita lakukan ketika kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah keberkahan kita terus akan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bukan hanya mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, tapi diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya satu, Pak. Kita yang baca sholawat hari ini bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi syaratnya cuma satu, asal menjaga silaturahim. Karena apa? Ini sebelum kita ngaji hitam, baginda Nabi pernah nanya sama sahabat, wahai sahabat, engkau tahu apa itu muflis? Tiba-tiba sahabat Ali bilang, al-muflis, wahai baginda Nabi, orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung itu adalah orang yang tidak punya uang. Orang yang bangkrut, orang yang beruntung adalah orang yang tidak punya harta. Ketika Nabi Muhammad terus ngomong, yang bangkrut itu adalah orang yang rajin ibadah, orang yang rajin zakat, orang yang rajin sholat, orang yang langsung melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memberikan kemaksiatan tanpa dia tahu karena dia merasa dirinya alim. Contoh, mulutnya masih suka nyakitin orang, perilakunya masih suka gedekin orang, pribadinya masih suka ngeselin orang, sering membuat orang sakit hati. Kalau udah sakit hati mah repot, Pak. Kalau kita punya salah sama Allah, ketika kita taubat hari ini, kita merasa bertobat nasuha, dan kita tidak akan mengulangi atas perbuatan taubatan itu lagi, mungkin Allah akan mengampuni dosa kita.
Tapi kalau kita punya salah sama orang Pak, sebelum haknya dikembalikan, sebelum hutangnya dibayar, sebelum caci makinya dibersihkan, bahkan diangkat martabatnya, maka sampai di situ mau apapun ibadahnya, dia termasuk orang yang muflis, dia termasuk orang yang rugi. Summa na'udzubillahi min. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, hari ini alhamdulillah saya sampai rumah tadi. Pak Zulkarno WA saya, Pak Ustadz jangan lupa hadir. Alhamdulillah baru sampai banget di rumah saya. Subhanallah, Allah masih kasih kesempatan. Kebetulan Pak Ustadz Roni sekarang kerjanya jauh Pak, kerjanya di Ciledug Indah. Jadi lumayan kalau dari Ciledug ke sini. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bermuajahah di tempat ini. Karena terus terang saya kangen Pak. Saya ceramah di masjid-masjid lain, tapi di kampung sendiri, di tempat sendiri yang dekat dengan saya nggak diundang. Saya juga bingung. Saya di Ahsanul Amalah masih ada jadwal, saya di Al-Muhajirin masih ada jadwal, saya di Baitul Mukhlisin masih ada jadwal, di Darussalam saya masih ada jadwal, bahkan di At-Tauhid yang jauh saya masih ada jadwal. Di kampung sendiri lupa kacang, lupa kulitnya. Nggak tahu, saya ngomong belak-belakan aja dah. Ya. Tapi ini perjuangan Pak. Ikhlas itu berat Pak. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada diksi ikhlas di dalamnya. Coba dah. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil nas, ada nasnya. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ada falaknya. Tapi di surat Al-Ikhlas tidak ada diksi Qul huwallahul ikhlas, enggak ada. Artinya apa? Kalau bicara ikhlas, cukup kita sama Allah aja yang tahu. Manusia nggak boleh tahu Pak. Siapapun tidak boleh tahu. Dan kita menghargai guru-guru kita, menghargai para pendahulu kita. Jangan kita masuk kampung Pak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapapun orangnya, kita harus bisa menghargai. Kalau kita mau dihargai, maka kita menghargai orang dulu. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ngaji hitan. Hitan berasal dari kata khotona, yang artinya memotong Pak. Apa yang dipotong? Kalau hitan itu untuk orang laki-laki, kalau untuk perempuan itu namanya khifat. Ya, pahim tuh? Pahimna, jawab pahim Pahimna, Argentum, Argentina, Singartum, Singaparna, Palestina. Rumahnya serius amat ngaji. Hitam itu dipotong, apa yang dipotong Pak Ustadz? Yang dipotong itu ujungnya aja kulitnya dihilangin. Kenapa harus dihilangin? Karena di situ tempat berhentinya apa? Najis. Coba kita punya anak Pak yang belum disunat, itu ada kulit lebihnya. Itu kalau dia kencing Pak, itu ada najis nempel di kulitnya. Makanya yang belum hitam nggak boleh di belakang imam, karena dia memutus sholat. Tapi yang sudah dihitam boleh di belakang imam, karena apa? Karena sudah bersih. Tuh. Pak Ustadz, kenapa mesti dipotong? Ini perintah pertamanya, hukum pertamanya sunnah Pak, tapi berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena dilakukan itu hitam untuk menjaga kebersihan. Karena orang yang sholat, orang yang ibadah, orang yang melakukan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat utamanya adalah bersih. Gitu. Jadi perintahnya menjadi wajib. Karuan Pak, dulu zamannya orang tua kita dulu belum ada sunat di laser. Coba selamat nggak ngerasain? Mungkin dipengong, pakai bambu. Kalau nggak pakai bambu, pakai pisau apa tuh? Yang pisau cukur. Bahkan orang dulu Pak, sebelum dihitan itu mandi 7 sumur. Supaya apa Pak Ustadz? Itu bid'ah, bukan bid'ah, orang tua mah pinter. Kenapa dimandiin 7 sumur? Supaya badannya dingin. Kalau udah badannya dingin, itu dipotong, itu disunat, nggak kerasa. Karena kita mah udah bilang salah baik sama orang tua. Dimandiin 7 sumur maksudnya biar apa? Biar menggigil. Ketika dipotong nggak kerasa. Tapi sekarang hilang itu Pak.
budaya-budaya orang tua kita, padahal sunnah yang sebenarnya adalah menjaga kearifan lokal. Yang orang Jawa pakai pakaian Jawa itu adalah sunnah, karena yang menakdirkan dia menjadi orang Jawa adalah Allah. Yang orang Sunda pakai baju Sundanya, dia ibadah dengan menggunakan baju Sundanya, itu juga sunnah. Yang orang Batak menjaga kearifan lokal orang Bataknya, dia pakai baju Batak, itu juga sunnah. Sunnah itu menjaga kearifan lokal, bukan ikut-ikutan. Nah, kita bersyukur Pak jadi orang Jawa. Kenapa? Nah, yang minta kita jadi orang Jawa kita apa Allah? Allah. Ya, jadi yang orang Jawa jangan, apalagi yang pakai baju batik, Pak. Batik itu Quran. Batik Quran. Batik Bismillahirrahmanirrahim. Batik yang pakai titik. Batik di balik kitab Zalikal Kitabula Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Kalau nggak ngaji budaya nggak tahu Pak. Makanya di Lesbun PBNU lagi gencar-gencarnya menjaga kearifan lokal, karena kearifan lokal adalah sunnah yang harus dijaga, bukan ngikutin budaya-budaya asing. Punya anak nama Michael, ya baik makan oncom, baik makan besok. Nama Ibrahim panggil Bram. Ya, nama Ibrahim udah keren-keren dipanggil Bram. Nama Muhammad udah keren dipanggil Mamat. Memet. Ya, bangga kudu jadi orang Indonesia, bangga kudu jadi orang Islam, bangga. Karena apa? Orang lain ngikutin kita Pak. Bahkan hitam Pak, yang lagi rame ini bukan kita yang umat Muslim, tapi orang-orang Kristen. Saking tahunya ilmu kedokteran, hitam ikutin sama semua agama. Tuh, maka apanya yang dipotong itu adalah kulit di depan zakar sampai kepala helmnya itu kelihatan. Pak Ustadz jorok, ini ngaji fikih sudah jelas. Kalau perempuan apanya Pak Ustadz? Kalau perempuan yang dibuang itu sebutannya apa ya bahasa kita ya Pak? Dan itu nggak boleh kepanjangan, nggak boleh kependekan. Kalau kepanjangan hilang nafsunya, kalau kependekan nggak punya nafsu. Maka yang punya istri nafsunya gede bisa jadi itu macam itu. Alhamdulillah. Kalau masih mending kok punya nafsu lah daripada single yang berasa. Alhamdulillah. Tuh, makanya untuk perempuan mah beda, namanya hifat, dipotong itu dikit aja Pak. Makanya para haji dulu paham, orang tua dulu paham bagaimana dia menghitan anak perempuan. Karena anak laki-laki kudu benar-benar namanya si kulit luarnya itu benar-benar harus hilang. Ya. Ini saya punya pengalaman Pak, anak saya sendiri, saya bukannya kenapa-napa. Anak Gibran ini dihitan 2 kali. Demi Allah. Mungkin gak ada yang tahu Pak Ustadz Roni kenapa bisa dihitan 2 kali. Percaya gak percaya, orang tua selalu ngomong gini Pak, kalau punya anak mau dihitan dua-duanya, kalau bisa mah jangan barengan katanya. Ya, orang tua dulu sering bilang gitu. Kalau toh mau barengan, yang pertama berangkat dari luar, dari pintu depan, yang kedua berangkat dari pintu belakang. Atau enggak, yang pertama berangkatnya duluan, yang kedua nyusul. Kalau udah yang pertama selesai, saya mah nggak ada suuzon Pak, demi Allah. Tapi saya berangkatin dua-duanya, Bismillahirrahmanirrahim, karena dua-duanya mau sunat. Ini mah cerita pribadi saya nggak ceritain orang. Gibran berangkat, pas sampai di sana si Gibran yang niatnya sunat sama si Jian yang niatnya sunat disunat. Tapi ini Pak, PR Pak, ketika punya anak gemuk, itu kalau bisa disunatnya umurnya di atas 10 tahun. Karena dia overweight. Kalau dia punya berat badan tubuh yang lebih besar, maka kemaluannya akan ketekan sama perutnya Pak. Ya, kecil. Ini dokter yang ngomong, bukan Pak Ustadz Ron. Ya, kecuali dia punya anak kurus, Mas Satria, Zian anak saya. Ketika disunat bagus. Nah, Gibran pertama disunat bagus Pak. Ya, ini anak saya ada di depan saya. Ya, pas yang kedua disunat lagi, dia nggak keluar Pak, kayak bunga. Jadi palanya tetap di dalam, tapi dia hanya berbentuk bunga. Akhirnya Gibran dihitan 2 kali. Ini PR buat kita semua, karena memang sakit. Tapi sakitnya itu pelajaran buat anak dan pendidikan buat orang tua. Kenapa? Karena itu pelajaran. Hai anakku, sakitnya hari ini tidak akan lebih sakit ketika engkau disiksa oleh api neraka, cuman gara engkau tidak bisa bersuci. Sakitnya hari ini tidak akan pernah mengapa, karena kita lagi diajar
diajarkan bagaimana toharoh yang bersih. Kita diajarkan bagaimana toharoh yang bersih. Karena belajar untuk menuntut ilmu pun ayat pertamanya adalah wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitab. Kalau pengen ngaji itu bersih dulu, Pak. Wa yuzakkihim, bersihin. Kalau punya hati, banyak istighfar, banyakin sholawat. Kalau punya salah ya minta maaf kepada siapapun. Karena silaturahmi yang sebenarnya bukannya Bapak datang ke rumah Pak Ustadz Roni, kenal. Pak Slamet ke rumah saya, kenal. Bapak sanggupkah datang kepada orang yang pernah Bapak sakitin? Sanggupkah kita datang kepada orang yang kita zolimi? Kalau itu sanggup, itu silaturahmi namanya. Berat, Pak. Kita cuma bisa ngomong sama siapa? Sama orang-orang yang kita sayang. Tapi buat orang yang kita benci, belum tentu kita bisa ngomong kayak gini. Ini peringatan buat kita semua. Silaturahmi yang sebenarnya adalah kita sanggup dan mampu untuk bisa mengobati siapa? Orang-orang yang pernah kita sakiti, Pak. Hati-hati. Apapun titel kita, apapun khas kita, apapun ibadah kita, kalau kita sampai bisa sampai menghilangkan hakul adaminya seseorang, kita harus mengembalikan seperti semula. Maka Hitan mengajarkan apa? Mengajarkan kita untuk hidup bersih. Apanya yang bersih, Pak Ustadz? Bersih semuanya. Ketika sudah dipotong maka bersih. Kalau kita kencing itu air seninya itu dibuang. Coba laki-laki ada 3 air. Air yang pertama adalah air seni, air kencing. Itu najis, Pak. Yang kedua adalah air mani. Ya, air yang keluar ketika kita mendapatkan keni'amatan. Ini jujur nih. Ya. Pertama air seni, yang kedua air mani. Tuh, 1 lubang, Pak. Bisa keluar 3 air. Yang ketiga adalah air mazi. Yang keluar pada saat apa, Pak Ustadz? Yang keluar pada saat kita capek. Airnya bening, Pak, lengket, putih. Kalau air mani udah pada paham dah. Nggak usah dijelasin ya. Kayak adonan kue. Ya. Ini kita kudu paham supaya apa? Kita ngerti, Pak. Ini anak kita nih lagi apa nih? Lagi balik. Dia kudu tahu nih kita sebagai orang tua. Makanya doanya Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berat. Jadi bapak, jadi laki-laki tanggung jawabnya besar. Apalagi jadi suami, dia akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah atas siapa? Atas anak sama istrinya. Tapi seorang istri gak akan diminta pertanggungjawaban suaminya, Pak. Istri gak akan diminta. Kenapa jadi tanggung jawab lelaki besar? Kenapa harus pemimpin menjadi imam itu laki-laki? Karena tanggung jawab menjadi seorang laki-laki besar. Apa besarnya? Yang dipikul ketika membaca akad nikah. Sejatinya lagi ngomong ke orang tua sama kita, Tong, mulai hari ini anak gua Fulan bin Fulan, surga dan nerakanya urusan lu. Cuman bahasanya mah keren kalau lagi akad. Padahal itu tanggung jawab orang tua lagi dipindahin sama kita sebagai laki-laki. Dan ini PR kita, Pak. Kalau pengen anaknya soleh, bapaknya kudus soleh, bapaknya jangan salah. Gitu loh. Lah anak kita makan nyontoh orang tuanya, coba. Anak tua orang tuanya nyetel dangdut yang disetel The Academy, dia tonton Rita Sugiarto dia nyanyi. Tajam-tajam kata-katamu, kejam-kejam perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Yang ditonton The Academy, anak kita ngikutin. Ya, karena yang ditonton The Academy. Coba kalau yang ditonton, yang didengar sholawatan, anak kita ikutan baca sholawatan. Jangan pernah kasih contoh keburukan kalau kita orang tua tidak pernah bisa ngasih contoh kebaikan. Ya. Bapak-bapak yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hitan ini penting buat kita yang laki-laki. Karena bukan hanya kenikmatan yang kita dilakukan ketika kita ada di dunia, tapi ini kenikmatan juga buat siapa? Buat masa depan itu anak. Karena apa? Ya lo kan makan pisang sama kulit-kulitnya. Ada. Ya, makan pisang dibuka nggak kulitnya bersama? Buka. Ya lo karena kulit-kulitnya dimakan. Ya. Apalagi punya istri nanti, ya lo kan kagak disunat, pasti ditanya udah sunat belum, Bang? Ya.
Pak Soekarno udah sunat belum? Oh, udah bosan, anak udah 4 ya. Alhamdulillah, berkah Pak Soekarno, subhanallah. Ya. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. PR kita orang tuanya adalah kita kudu jadi contoh yang terbaik, minimal Pak. Kalau anak pengen pintar ngaji, orang tuanya kudu belajar ngaji. Coba habis maghrib Pak, anak-anak kita nih gadget ini luar biasa nih Pak. Anak kita nih luar biasa sama gadget Pak. Ini kalau udah kepegang sama anak kita luar biasa tuh, bocah mainnya F1 baik, mainnya Mobile Legend, mainnya apa baik, ngajinya lupa. Toh lu main berdebat ya. Kudu pintar ngaji Pak. Memang yang ditanya sama malaikat apa bentar? Yang ditanya sama malaikat toh, makanya kalau punya anak pintar ngaji, kalau punya anak soleh sama punya anak pintar beda. Tong ngaji tong, kata babanya. Kalau anaknya pintar, bapak beda tuh ngaji, nyuruh saya ngaji kok. Itu bocah pintar, dia nyautin orang tuanya. Coba kalau anak soleh mah tong ngaji tong. Iya Pak, tuh bagian babanya kagak sholat karena dia tahu. Nah, kudu nih Pak, orang tua jadi contoh yang terbaik. Bocah mah jangan diajarin sholat, demi Allah Pak. Kalau emak bapaknya sholat, itu bocah ngeliatin emak bapaknya sholat di rumah, maka bocah tuh jadi sholat. Karena yang dicontoh siapa? Orang tuanya. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ummi madrasatul ula. Ibu pendidikan pertamanya buat siapa? Buat anaknya. Tuh. Ya, jadi yang pengen anaknya soleh, bapaknya kudu soleh, anaknya kudu soleh. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Sahibul Bait yang Ananda Satria, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita di rumah, zuriah kita juga Allah jadikan jadi anak-anak yang soleh. Dan istri kita doakan mudah-mudahan menjadi istri yang soleha. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita menjaga keluarga kita daripada siksa api neraka. Yang terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, doa itu mustajab. Cuman kalau nggak dikabulin bukan karena Allah nggak mau ngabulin Pak. Doa itu meminta, bukan memaksa Pak. Doa itu minta. Kalau minta terserah yang ngasih. Jangan maksa Allah. Ya Allah, hujan ya Allah. Padahal itu lagi panas-panasnya. Ya. Kita meminta doa menurut perspektif siapa? Perspektif kita sendiri. Menurut kita itu baik, tapi belum tentu Allah baik. Tapi apa yang menurut Allah baik sudah pasti itu yang terbaik buat kita manusia. Maka doa minta sama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak kita dan diri kita selalu dijauhkan daripada siksa api neraka, dan kita bisa kumpul nanti bukan hanya di dunia di tempat majlis yang mulia ini. Karena apa? La yaqutu qaumun, apabila kumpul suatu kaum yazkurunallaha ta'ala, menyebut asma Allah ta'ala, illal khafatstumul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat wa ghasyiatumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang. Ini kita kumpul di tempat ini Pak, Allah lagi nurunin rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bukti tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita terus membaca istighfar bukan berarti kita tidak punya dosa, tapi karena banyaknya dosa kita, dan istighfar kita yang sebenarnya adalah kita bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Kita membaca sholawat hari ini, itu benar membaca sholawat, tapi selama kita belum bisa menyambung tali silaturahim, hablum minallah dan hablum minannas, maka sholawat kita belum sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasul selalu mengajarkan bagaimana punya manfaat buat orang lain, bukan untuk merugikan orang lain. Sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang terbaik, di tempat yang baik, dengan cara yang baik, maka kebaikan itu akan sampai kepada diri kita. Tapi sesuatu yang baik disampaikan dengan cara tidak baik, di tempat yang tidak baik, bahkan mengganggu, ya itu juga bisa jadi tidak baik. Maka sampaikanlah dengan cara-cara yang terbaik. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka hormati siapa? Hormati para pendahulu, hormati pada orang tua kita, hormati para pahlawan-pahlawan kita yang sudah membela bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يأتيهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الصحابة والتابعين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني خصوصا شيخنا ووالدته. الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تؤتي من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها وبارها خصوصا أمنا وأبينا. Sebutkan nama orang tua kita doakan. Bapak suka dimulia Tinggi Haji Ahmad Haji Ahmad bin Haji Yusuf Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maqsid hasil maqasidana ya Allah hasil maqasidana ya Rahman. Khususun sakinna Bapak Soekarno Saputra bil khusus Ananda Satria wasallim dinana wasallim qulubana wasallim jasadana wasallim ruhana wasallim akhlaqana wasallim islamana wasallim imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa huwa an-nabiyyu astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim wa bisyakiri man tad'a min hatta yu'aqiya wa huwa yakfi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal karim wa 'azim as-sultani. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil ghad wa tanfazu bil qurab wa husnul khatimi wa yastasqal baqa'u kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli billah wa bighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa la qadiyal hajat wal kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim ruhana wa sallim akhlaqana wa sallim islamana wa sallim imanana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna madkhala sidqi wa mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa min ahli taqwa ya Allah wa min ahli ta'ah ya Allah wa min ahli ibadah ya Allah wa min ahli zikir wa ja'alni min ibadika sabirin wa ja'alni min ibadika mustaghfirin wa ja'alni min ibadika salihin wa salihah wa ja'alni min ibadika al-ghaniyin wa ja'alni min ibadika rasidin wa ja'alni min ibadika da'animin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir dari saya, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Demi Allah, saya cinta sama semuanya karena saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh semua yang hadir di sini. Demi Allah, ini semua karena iman. Demi Allah, kita semua ingin kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari saya, ketika berdoa, tolong tangannya jangan disejajarkan dengan kemaluan. Ya, nggak boleh tangannya begini. Kalau doa tangannya diangkat. Ya, jangan disejajarkan dengan kemaluan. Kenapa? Kita lagi minta sama Allah. Ya gimana kita mau anak kita, Pak, ketika jajan, Pak, minta tangannya diangkat. Mintanya sekali kita nggak percaya karena bercanda. Mintanya berkali-kali,
Dikasih nggak sama kita orang tuanya? Dikasih, karena cinta anak kepada orang tua sama anak. Kalau minta sama Allah juga kasih adab yang terbaik, kasih sikap yang terbaik. Angkat tangannya sebagai bukti apa? Bukti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi